Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya mahasiswa Prodi Sistem Komputer Universitas Pamulang Kampus Kota Serang, akan menjelaskan memahami join dan lab join dalam SQL. Koneksi antar tabel untuk data yang lebih kaya. Ini untuk contoh-contohnya. Pengertian umum join. Join dalam SQL menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom terkait. Ini efisien untuk mengambil data yang tersebar di beberapa tabel. Konsep inti menggabungkan data, contoh di bawah ini, tab underscore manager underscore dup ke result set departemen underscore dup. Perbedaan kunci dan penggunaan. Join dalam kurung inner hanya mengembalikan baris yang cocok di kedua tabel, digunakan saat Anda memerlukan irisan data yang pasti ada di kedua sisi. Lab join mengembalikan semua baris dari tabel kiri dan baris yang cocok dari tabel kanan. Ideal untuk mempertahankan semua data tabel kiri, bahkan tanpa kecocokan di tabel kanan. Pilih join untuk irisan data. Lab join untuk mempertahankan data dari satu tabel utama. Struktur tabel yang digunakan, tabel buku itu di kolomnya ada id underscore buku, int, keterangannya primary key. Di sini ada judul, penulis, lokasi, jumlah. Tabel kategori underscore buku, di kolomnya ini ada id underscore kategori, untuk tipe datanya int, keterangannya primary key. Relasi antar tabel. Relasi tabel menghubungkan data antar tabel yang saling berkaitan. Ini penting untuk mengelola data secara efisien dan mengurangi redundansi. Kunci primer, primary key, unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Kunci asing, foreign key, menghubungkan ke kunci primer lain, menggabungkan relasi. Kategori underscore buku, id-nya itu id underscore kategori, untuk kuncinya primary key 1, kebanyak itu buku, id underscore buku itu primary key, id underscore kategori foreign key. Untuk detail query lab join, sintak dasar lab join, di select kolom underscore name dalam kurung S, memilih kolom yang akan ditampilkan. From tabel 1, tabel utama di sisi kiri. Lab join tabel 2 menggabungkan dengan tabel kanan. On kondisi mencocokkan baris. Untuk penjelasan kondisi join, untuk yang pertama itu mengembalikan semua baris dari tabel 1 atau tabel kiri, dan yang kedua mengembalikan baris yang cocok dari tabel 2 atau tabel kanan. Jika tidak ada kecocokan di tabel 2, kolom akan diisi dengan nul. Kolom yang dipilih dalam query, klausa select menentukan kolom yang akan ditampilkan. Anda dapat memilih kolom dari tabel 1, tabel 2, atau keduanya. Penting, digunakan tabel underscore name titik kolom underscore name untuk menghindari ambiguitas jika nama kolom sama. Analisis hasil query, tampilan data dan interpretasi nul dari lab join. id data kiri, data kanan. Pada hasil lab join di atas, ini nul di kolom data underscore kanan untuk id 4. Pada hasil lab join di atas, nilai nul di kolom data underscore kanan untuk id 4, menunjukkan bahwa tidak ada data yang cocok dari tabel kanan. Indikasi nilai nul pada analisis data. Yang pertama itu menyebabkan data tidak lengkap atau hilang dalam perhitungan atau miss. Untuk yang kedua,
membuat kondisi filter berclose menjadi kompleks atau tidak efektif atau miss. Dan yang ketiga, dapat mengabulkan hubungan antara entitas jika tidak ditangani dengan benar dalam analisis. Untuk yang keempat, memerlukan penanganan khusus seperti is-null polish atau fungsi pengisian nilai, waspada null atau spasi kosong. Untuk kesimpulan fungsi lap join, ringkasan manfaat utamanya, lap join memastikan semua data dari tabel kiri atau utama selalu disertakan. Ini menggabungkan baris yang cocok dari tabel kanan. Penampilan null jika tidak ada kecocokan. Ini krusial untuk menjaga integritas dataset primer Anda. Pentingnya lap join. Yang pertama, menggabungkan data terkait tanpa kehilangan entry primer. Dan yang kedua, tinkan identifikasi record yang tidak cocok di tabel kanan. Untuk yang ketiga, esensial untuk laporan dan analisis data yang dalam. Untuk yang keempat, menjaga kelengkapan data kunci dari tabel kiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.